Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih di dalam nama Yesus. Senang berjumpa lagi dengan saudara di pagi hari ini. Hari ini kita akan kembali seringkan firman Tuhan untuk kita tetap bertumbuh di dalam Tuhan, tentunya di dalam Tuhan Yesus. Maka buka hati saudara, buka dan persiapkan diri saudara untuk menerima firman Tuhan sebagai panduan kita satu hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa saudara-saudara. Kami datang kepada Tuhan Yesus bersyukur atas kebaikan-Mu yang kami terima, untuk kesehatan dan penyertaan-Mu sampai saat ini. Kami datang karena kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bekerjalah bagi hati kami, dan kiranya Roh Kudus bekerja memimpin dan memberi pengertian bagi setiap kami untuk mengerti firman-Mu. Demi nama Yesus Kristus kami sambut firman-Mu, kami sudah berdoa. Amin. Saudara, Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan kepada kita di pagi hari ini kita baca di dalam Injil Lukas pasal 5. Kita mulai baca di ayat yang keempat sampai ayat yang keenam. Saya akan baca kepada kita semuanya. Firman Tuhan berbunyi, setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Amin. Firman Tuhan saudara yang terkasih, tema untuk kita renungkan di pagi hari ini adalah disuruh karena dipanggil. Saudara yang terkasih, tidak mudah bagi kita ketika ada banyak saudara, keluarga, teman-teman, kerabat memberikan banyak usul, memberikan banyak saran, memberikan ide-ide ketika kita sedang berada di dalam situasi yang sulit. Seringkali ketika memang lagi kondisi sulit, ada banyak suara yang memberikan ide-ide, kadang tidak masuk di akal kita karena kita sedang dikuasai oleh kesulitan-kesulitan. Saya masih ingat saudara-saudara apa yang dialami oleh Petrus di pagi hari ini. Waktu saya masih di kampung masa-masa remaja saya sering bergabung dengan teman-teman seusia saya pergi melaut. Kadang kami pakai sampan, kadang kami tidak pakai sampan juga. Kami hanya pergi ke tepi-tepi pantai yang mungkin laut dalamnya setinggi leher inilah. Nah, saudara-saudara yang terkasih, seringkali ketika kami tidak dapat apa-apa mau sore itu ya, kadang kami menyarankan kepada yang jago menjala itu, di sana aja, di kiri atau lebih dalam lagi supaya kita dapat. Dan seringkali tidak dimasuk akalnya atau tidak diikutinya. Karena apa? Bagi dia, kok yang tidak jago ini yang tahu betul di mana ikan berada. Dan biasanya itu adalah orang yang jago melaut itu atau orang yang jago menjala itu, dia punya feeling tersendiri di mana letak-letak tertentu. Nah, seringkali ketika kami kasih ide, ya sering berantem namanya anak-anak remaja. Dan itulah yang membuat kita pun di tengah-tengah kehidupan ini juga, dalam kesulitan-kesulitan yang ada, seringkali kita tidak mudah menerima setiap saran yang ada. Barangkali juga itulah yang dialami oleh Petrus. Saudara-saudara, dikisahkan bahwa satu malam mereka tidak dapat apa-apa. Bahkan sampai di siang itu mereka pun tidak mendapatkan satu ekor pun ikan yang mereka jala. Lalu apa yang mereka lakukan saudara-saudara? Karena mungkin mereka satu malam sudah kelelahan, lalu tiba-tiba Yesus datang di pantai Genesaret itu yang melihat ada dua perahu yang sedang mendarat di tepi pantai itu, dan Yesus naik di perahu Simon. Di sana Yesus berkhotbah, menyampaikan firman Tuhan. Dan itulah yang dilakukan oleh Petrus. Ya, dia menggunakan waktu yang beberapa menit itu, beberapa jam itu untuk mendengarkan khotbah Yesus. Lalu ketika Yesus melihat betapa sulitnya Petrus, ya, betapa menderitanya, betapa sulitlah situasi Petrus, maka Yesus berkata kepadanya, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jala. Saudara-saudara, apa yang disampaikan oleh Yesus ini sebenarnya memberikan sebuah pengharapan kepada Petrus. Yesus tahu, Yesus sangat mengetahui apa yang dialami oleh Petrus. Walaupun sebelum berjumpa, waktu mereka mau berjumpa itu,
Petrus tidak menceritakan apa-apa kepada Yesus apa yang mereka alami. Tetapi ketika Yesus berkata, bertolaklah ke sana yang lebih dalam, tebarkan jalamu di sana. Ya, ada sedikit keraguan Petrus. Kenapa? Karena Yesus adalah seorang tukang kayu, seorang guru, seorang pengajar. Tentunya bagaimana mungkin Yesus tahu betul letak atau lokasi-lokasi yang ada ikannya. Sehingga Petrus berkata, guru, sudah 1 malam kami menangkap ikan, tapi kami tidak dapat apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Nah, kalimat karena engkau menyuruhnya, ini merupakan sebuah harapan, sebuah pengharapan, sebuah kepercayaan Petrus kepada Yesus dengan melalui perkataan Yesus. Ya, dengan dia berkata begitu, dengan ia percaya bahwa perkataan Yesus itu betul-betul, yakin dia bahwa apa yang dikatakan Yesus itu adalah akan jadi, maka dia melakukannya dengan tindakan iman. Dan apa yang dikerjakan mereka, di ayat yang ke-6 dia katakan, mereka mendapatkan sejumlah banyak besar ikan. Mereka mendapatkan ikan yang tidak pernah mereka dapat sebanyak itu juga. Saudara-saudara, di siang bolong, bagaimana mungkin mereka mendapatkan ikan yang sebanyak begitu? Ini merupakan sesuatu yang di luar pikiran mereka. Oke lah, mereka bisa dapatkan ikan, tapi kok bisa sebanyak itu? Inilah yang membuat akhirnya Petrus meyakini bahwa guru yang disebut itu bukanlah guru biasa, tapi sebenarnya dia adalah Yesus Kristus yang akan menjadi Tuhan bagi Petrus dan akan menjadikan Petrus sebagai penjala manusia. Saudara-saudara, dalam kisah ini Yesus ingin memberitahukan kepada kita bahwa kalimat yang menyuruh Petrus itu adalah kalimat untuk memanggil Yesus Petrus menjadi muridnya. Yesus ingin memperlihatkan sebuah keajaiban. Ketika Tuhan memanggil Petrus, Tuhan ingin membuat sebuah pertanda yang baik agar Petrus menyadari betapa besar kuasa Tuhan di tengah-tengah panggilan yang diterima oleh Petrus nantinya. Demikian pun kehidupan kita. Ketika kita menjadi murid Kristus, ketika kita menjadi pengikut Kristus, kita menjadi anak-anak Tuhan, saudara dan saya menjadi orang Kristen, saudara dengan tidak serta-merta ikut begitu saja. Tapi ketika kita memutuskan ikut Yesus, Tuhan sebenarnya sedang menyampaikan, sedang memberitakan ada banyak mujizat-mujizat yang akan kita terima dalam kehidupan kita, pribadi kita, di tengah-tengah keluarga, pekerjaan kita, dan setiap apa yang kita harapkan. Tuhan akan nyatakan semua jalan keluar dari setiap kesulitan-kesulitan kita. Dan betul apa yang dialami, apa kesulitan yang dialami oleh Petrus saat itu juga ada solusinya. Kenapa? Karena ia mengikuti apa yang disuruh Yesus. Dan tujuan Yesus menyuruh dia karena ia dipanggil. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih, mari di pagi hari ini, apapun firman Tuhan yang saudara baca, yang saudara dengarkan, yang saudara mungkin baca sendiri, ya kan, itu sebenarnya suara Allah yang menyuruh kita untuk melakukannya. Dan ketika kita melakukannya, saudara sebenarnya dipanggil. Saudara disuruh karena saudara dipanggil menjadi pengikut Tuhan satu hari ini. Dan nyatakanlah, dan saksikanlah, dan nikmatilah keajaiban yang akan Tuhan nyatakan bagi saudara dan saya satu hari ini. Mari jadilah seperti Petrus yang pada akhirnya mengikuti dan percaya atas apa yang disuruh Yesus. Mungkin kalau kita memakai logika manusia tidak masuk akal, tetapi kalau kita memakai iman, semuanya itu Tuhan akan menyediakan yang terbaik bagi kita. Jadilah pengikut Kristus yang senantiasa mengedepankan iman. Karena iman yang saudara miliki, iman kepada Kristus, akan menjadikan kita semakin baik menghadapi kesulitan hidup ini. Tuhan memberkati kita melalui firman Tuhan di pagi hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur atas firman-Mu. Engkau mengajarkan kami bagaimanakah kami selalu beriman atas apa yang Tuhan suruh bagi kami. Seringkali ketika kami membaca firman-Mu, kami menonton renungan firman Tuhan, kami mendengarkan khotbah-khotbah, seringkali karena kedegilan hati kami tidak fokus sehingga kami tidak bisa melakukan firman-Mu.
Tetapi di pagi hari ini kami mau belajar dengan sikap Petrus ketika ia mengikuti apa yang Yesus suruh, dan saat itu juga ia mendapatkan hal yang ajaib yang tidak pernah dialami dalam kehidupannya, dan saat itu juga ia dipanggil oleh Yesus menjadi muridnya. Demikian pun kami Tuhan, kami tidak serta-merta menjadi pengikut Engkau dengan biasa-biasa saja, namun Engkau selalu menyatakan mujizat kehebatan kuasa-Mu Tuhan dalam kehidupan kami, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pekerjaan, dan dimanapun kami berada. Materikan firman-Mu Tuhan untuk kami tetap percaya bahwa firman-Mu Tuhan yang berbicara bagi kami setiap harinya, sebenarnya itu karena Tuhan memanggil kami untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih untuk anugerah Tuhan. Kami serahkan hidup kami hari ini. Tuntun kami dengan kasih setia-Mu. Terpujilah Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih saudara yang terkasih, bersama dengan saya dalam renungan pagi. Kiranya apa yang boleh kita sampaikan di pagi hari ini boleh membuat kita mengerti betapa baiknya Tuhan dan betapa adanya rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Selamat beraktivitas saudara-saudara, selamat bekerja, Tuhan memberkati. Shalom.